أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى، وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Merdeka dari Gula dan Ultra Processed Food webinar persembahan dari Meaningful Ways bersama Dr. Gustaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Amin. Untuk itu kepada Dr. Gustaf dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Reza dan Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang jawab saya dengan penuh semangat walaupun tidak open mic. Saya doakan hari ini semua urusannya lancar. Mungkin yang hari ini sedang punya hutang bisa Allah berikan cara untuk membayar dengan cepat. Yang hari ini dalam kondisi kurang sehat, semoga kemudian Allah angkat penyakitnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, monggo dijawab dengan penuh semangat, penuh keyakinan bahwa Allah akan tolong kita semuanya. Bersyukur bersama-sama kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita memanjatkan dan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita itu pagi ini masih bisa bangun dengan lega. Ya, mungkin terlepas di antara Bapak Ibu peserta webinar pagi hari ini mungkin ada yang dalam kondisi kurang sehat. Tapi kabar baiknya adalah kita masih diizinkan hidup. Kalau saja kemudian eh, kita dipanggil, nyawa kita dicabut, saya sendiri pun tidak bisa memastikan apakah amal ibadah saya cukup untuk bisa menutupi segala dosa. Dan apakah kelak saya bisa menjawab semua pertanyaan Allah atas pertanggungjawaban segala perbuatan yang sudah saya lakukan di dunia ya. Jadi masih bisa bangun tidur, masih bisa sholat subuh, masih bisa bertemu sapa dengan Bapak Ibu itu luar biasa menurut saya. Dan satu lagi teman-teman yang juga selalu saya syukurin dan semoga Bapak Ibu juga bisa ikut mensyukurinya ialah kita itu diizinkan terlahir sebagai Muslim. Kalau kemudian Bapak Ibu paham tentang nikmatnya menjadi Muslim, pasti sangat bersyukur. Muslim yang kemudian dekat sama Allah, diterima doanya oleh Allah, dan kelak mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin kita diizinkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang kita sayangi. Dan semoga kita adalah orang-orang yang beruntung. Maka oleh sebab itu, jangan sampai kita sholatnya sudah bagus, baca Qurannya sudah bagus, infaknya sudah rutin, tapi ketika di padang mahsyar atau lebih tepatnya ketika eh, penimbangan amal baik amal buruk ya kita itu nyangkutnya itu di urusan kesehatan. Kita nyangkut sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang urusannya tentang kesehatan tubuh kita. 1 jam yang lalu, ketika teman-teman belum ikut webinar pagi hari ini, maka teman-teman semua masih dimaklumi ketika masih mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu. Tapi sekarang dan mungkin beberapa menit ke depan ada beberapa informasi yang teman-teman dapatkan, maka bisa jadi teman-teman kemudian sudah mulai dihitung sudah mengetahui ilmunya, dan kalau masih melakukan yang sama seperti yang 1 jam yang lalu dilakukan, bisa jadi itu bernilai dosa.
Bisa jadi ya, karena yang tahu pahala dan dosa kita tuh hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ilmu kita pagi hari ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita sama-sama haturkan salam terbaik kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Apapun itu teman-teman, bahkan ketika ikut webinar pun nggak ada salahnya kalau kita niatkan ikut webinar itu demi mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga eh, dalam kesempatan berbicara atau ngisi webinar seperti pagi hari ini, selalu saya niatkan semoga Allah ridho sehingga Allah ampuni segala dosa saya. Karena memang eh, ada dosa besar, ada dosa kecil ya. Mayoritas manusia itu atau ya bisa dikatakan semua manusia nggak mungkin tersandung oleh gunung, tapi banyak manusia bisa tersandung oleh kerikil yang kecil. Coba diulangi, nggak ada manusia yang tersandung oleh gunung, tapi banyak manusia yang bisa tersandung oleh batu atau kerikil yang kecil. Jadi kalau kita analogikan dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu ada dosa besar dan kita bisa dengan sangat mudah untuk menghindari dosa-dosa besar seperti itu. Banyak ya dosa-dosa besar ya, misal seperti durhaka, zina, apalagi membunuh atau menyiksa atau menzolimi orang lain itu mungkin bisa kita hindari. Tapi yang kita khawatirkan adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil tuh banyak. Dari ucapan, dari eh, apa cara kita berpakaian atau cara kita menepati janji gitu ya. Terus kemudian ya ini urusan memilih makanan, memilih minuman itu mungkin ya. Semoga sih Allah masih bisa mengkategorik apa Allah masih memperkenankan itu sebagai dosa kecil lah. Jadi kita pun minta ampunnya bisa sering-sering dan mungkin nggak sesulit dibanding dengan dosa yang gede, dosa yang besar gitu ya. Maka teman-teman silakan pasang niat yang baik seperti tadi Kang Reza sampaikan. Eh, Niatnya harus lurus, niatnya harus baik supaya nanti hasilnya pun baik, ya kan? Karena salah niat, salah hasil, beda niat, beda hasil. Nah gitu, kata guru saya ya. Salah satu guru yang sangat menginspirasi hidup saya adalah Kiai Haji Lukmanul Hakim dan alhamdulillah beliau pun ada di sini juga satu kota dengan saya. Sering saya bertemu beliau, sering ikut kajian beliau dan mendapatkan nasihat beliau. Dan alhamdulillah insya Allah hari ini pagi ini ada visualisasi slide atau materi yang bisa saya tampilkan kepada teman-teman. Nah, ini sedang saya persiapkan dan saya ucapkan salam kenal bagi yang mungkin baru melihat saya pagi hari ini. Selamat berjumpa juga buat yang sering ya, sudah sering melihat atau jumpa dengan saya setiap hari Kamis maupun di pertemuan lainnya. Di sini tercatat ada 467 orang partisipan yang sudah bergabung. Nanti minta tolong Kang Reza monitor suara saya kalau bermasalah ya atau berkurang kualitasnya. Ya, tema kita hari ini atau judul materi kita pada pagi hari ini ialah Merdeka dari Gula dan Gluten. Nah, jadi maksudnya merdeka dari mereka berdua ini artinya saya sebagai narasumber nggak cuman ngajakin teman-teman untuk tidak mengkonsumsi mereka lagi, tapi juga saya sertai bagaimana cara supaya tubuh kita itu bisa move on dari mereka berdua. Karena kan gini ya, sudah berapa tahun selama kita hidup, kita itu ketemu sama gula dan gluten. Apalagi kalau kemudian kita melihat
ada beberapa advice atau beberapa anjuran hidup sehat atau anjuran hidup yang katanya sehat, tapi di dalam porsi makanannya masih disertai dengan gula dan gluten. Jujur, saya sendiri bukan sebagai kritikus program MBG atau program makanan gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah. Cuman pada beberapa kesempatan saya ikut memperhatikan atau mengamati eh, proses dan kemudian juga berkesempatan untuk melihat apa saja menu. Kalau nggak salah itu menu hariannya itu dipercayakan kepada vendor-vendor atau pihak ketiga yang dipercaya oleh pemerintah. Jadi secara nasional tidak memberikan ini menu yang harus dilaksanakan. Ada sekian ratus menu misalnya ya. Tapi yang saya dapatkan itu memang setiap vendor membuat referensi menunya sendiri. Sehingga pada beberapa kali pengamatan saya melihat, oke ini kan katanya makanan bergizi, ya kan? Tapi sayangnya, ini versi saya ya, saya tidak kemudian mengharamkan itu. Hanya saja saya menyayangkan ada yang kurang tepat, yaitu pada beberapa kali kesempatan saya melihat ya menunya itu ya contoh ya ada bakwan jagung ya gitu ya. Nah itu kan bakwan jagung artinya ya di dalamnya ada terigu kemudian digoreng pula. Nah menurut saya sebuah makanan yang berbahan terigu kemudian digoreng maka tidak ada lagi gizinya. Yang ada apa? Malah jadi masalah atau jadi sumber masalah. Gluten itu sendiri sudah masalah. Kemudian digoreng lagi. Nah, berarti masalahnya double. Lalu kemudian, terkadang ada menu yang disertai dengan susu. Saya pikir susunya asli dari peternakan. Ternyata susunya juga susu olahan. Bagi yang pernah ikut kelas saya membahas tentang gula, kalau nggak salah waktu itu di Rumah Muslim ya, membahas tentang gula, bahwa susu asli mengandung gugus gula yang namanya laktosa. Maaf, galaktosa. Dan itu merupakan gugus gula alami. Coba diulangi. Susu asli yang keluar langsung dari induk. Apakah itu dari ibu, apakah itu dari sapi maupun kambing ya, maka atau unta ya, itu juga bisa. Maka kandungan gugus gulanya namanya adalah galaktosa dan itu alami. Kalau kemudian sebuah susu diolah, maka kandungan gula di dalam susunya sudah diberikan tambahan. Maka namanya bukan galaktosa lagi, tapi namanya jadi laktosa. Nah, ga-nya dihilangin jadi laktosa. Dan itu berarti gulanya sudah mendapatkan tambahan dan bukan jadi gula yang alami lagi karena sudah mengalami proses pabrikan. Nah, itu yang saya sayangkan. Yang kita harapkan anak-anak bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya dari susu, ternyata kurang ya, atau malah mendapatkan masalah baru ya. Dengan apa tadi? Dengan adanya gula-gula tambahan ya. Belum lagi kemudian di dalam produk susu itu ada pengawetnya dan lain sebagainya. Tapi tidak bisa dipungkiri memang untuk bisa mencukupi kebutuhan gizi ratusan bahkan ribuan anak siswa yang ditanggung oleh satu vendor ya tentu itu menjadi satu tantangan eh, setiap vendor yang memberi apa yang diberi tugas amanah dari pemerintah. Cuma saya berharap dari webinar pagi hari ini katakanlah nanti ada 600 orang yang bergabung. Amin. Maka saya pun juga berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga 600 orang inilah yang kemudian bisa menjadi corong-corong umat. Tahu corong? Corong itu untuk kita ngomong supaya suaranya lebih gede gitu ya, corong. Nah, saya berdoa sama Allah semoga kemudian orang-orang yang ikut webinar pagi hari ini kemudian bisa ikut menyuarakan. Kalau kemudian tidak mampu menyuarakan, minimal melakukan untuk dirinya sendiri. Bahwa kalau mau masak supaya bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya,
Maka pastikan di dalam makanan kita tidak ada gula dan gluten ini. Nah, untuk lebih dalam lagi, menyimak seperti apa sih gula, seperti apa sih gluten merusak badan kita, maka pastikan teman-teman sudah dalam posisi yang nyaman, posisi belajar yang terbaik. Kalau mau sambil dicatat silahkan. Kalau nggak sempat nyatet, maka nanti di setiap slide-nya silahkan di screenshot. Cuman nanti screenshotnya nunggu tampilannya semua sudah full ya, karena seperti biasa saya kalau ngisi materi, slide-nya itu tidak saya langsung tampilkan semua tulisan. Khawatirnya akan mengganggu atau menurunkan fokusnya teman-teman. Ya, oke. Jadi tunggu sampai tulisannya semua muncul, baru deh kemudian di screenshot gitu ya. Ini ada yang nanya, susu UHT bukan susu segar lagi. Iya, memang bukan susu segar ya, bahkan dia sudah dipanaskan. Tapi dok, susu sapi kan harus dipanaskan. Iya, di beberapa literatur memang juga dikatakan susu sapi itu tidak bisa langsung diminum oleh manusia. Dia harus dibersihkan dulu. Itu kalau susu sapi. Beda halnya kalau susu kambing. Ternyata susu kambing adalah susu yang paling bersih. Sehingga manusia bisa langsung minum susu kambing tanpa diproses apapun. Jadi kalau Anda main ke peternakan kambing, kemudian ada beberapa kambing yang sedang hamil atau yang baru saja melahirkan, minta deh tuh peresin susunya. Nah, taruh di dalam gelas, kemudian diminum langsung, insya Allah boleh. Ya, itu susu kambing. Makanya susu kambing oleh beberapa ahli dikatakan bahwa susu kambing adalah susu terbaik nomor 2 setelah ASI. Jadi nomor satunya ialah ASI, nomor duanya susu kambing. Jadi artinya kalau Anda punya bayi usianya setahun, tiba-tiba ASI Anda seret, ya sudah, berikan susu kambing. Tapi digarisbawahi susu kambing yang murni dan asli. Bukan susu kambing olahan lagi. Bukan susu kambing pabrikan. Oke? Dan menurut penelitian, bayi perutnya aman untuk diberikan susu kambing mulai dari usia 10 bulan. Ya, apalagi susu kambing Etawa ya. Cuman ya menurut saya atau saran dari saya adalah susu kambingnya yang masih murni langsung dari kambingnya, tidak mengalami proses awetan atau proses pabrikan apapun. Gitu ya. Dan ini menjadi tantangan sendiri. Nggak semua kota punya atau ada peternakan kambingnya ya. Dan nggak setiap peternakan kambing ada kambing yang hamil dan menyusui. Makanya susu kambing itu bukan kemudian menjadi minuman wajib dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul itu memang menganjurkan minum susu kambing, tapi juga bukan untuk tiap hari. Karena juga untuk mendapatkannya tidak segampang beli di pabrik. Nah, gitu ya. Oke. Ya, apakah laktosa berbahaya untuk semua orang? Ya, tergantung. Kalau ada orang yang sensitif, dia maka akan biasanya diare atau gatal-gatal biasanya ya. Oh, Mbak Elmiati Bekasi piara kambing dulu dok, insya Allah. Mbak Dia ya, di sini banyak ya peternakan kambing. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah, ini rezeki Mbak Dia nih ya. Tinggal di dekat peternakan kambing. Alhamdulillah. Mbak Ani juga sama, dekatnya ada peternakan sapi perah dan kambing etawa. Oke, Alhamdulillah, disyukuri itu ya. Itu berarti eh, sebagai tambahan list rasa syukur yang harus dilakukan setiap harinya. Oke, sudah siap semuanya belajar, sudah ngambil catatan, sudah duduk yang manis. Alhamdulillah, semakin bertambah yang ikut belajar, sekarang udah di 551 orang. Ajak-ajakin, sanak keluarga yang lain, teman-teman yang lain diajakin biar ikut sama-sama pinter ya. Oke, nah ini teman-teman. Merdeka, ada huruf M, ada huruf E, R, D, E, K, A. Nah, kita lihat. Supaya jadi jembatan keledai yang enak, kita bikin singkatan ya. M-nya apa? Makanan utuh. Nah, kita tuh dikatakan merdeka. Kita kan
Pasti ya semua orang nggak mau sakit. Dan kalau ditanya kita tuh semuanya nggak mau mati cepet-cepet. Itulah yang membuat kesehatan itu mahal. Dan itu yang membuat biaya kesehatan pun meningkat setiap tahunnya karena nggak ada orang yang mau mati cepet. Kalaupun ada orang yang mengatakan saya berani mati, saya siap mati, pasti di dalam lubuk hati atau di dalam hati yang terkecil atau yang terdalam itu tetap ada pertanyaan, tetap ada pilihan kalau bisa jangan mati dulu lah. Karena yang seperti tadi saya di awal bilang, saya saya pribadi pun nggak siap, siap tapi nggak berani untuk menentukan kalau misalnya langsung diberi pilihan, ayo dicabut nyawa enggak juga. Karena nggak bisa memastikan apakah amal baik saya udah cukup gitu ya. Dan bagaimana anak dan istri ketika saya tinggalkan. Nah gitu loh maksudnya. Jadi prinsip itulah yang bisa menjadi dasar kita lebih baik memilih makanan utuh. Teman-teman, makanan utuh itu bukan maksudnya eh, kita makan daging ayam utuh tidak disisakan, bukan gitu. Jadi utuh itu maksudnya kalau di bahasa Inggrisnya whole food. Tahu tulisannya whole food ya? WHOLE FOOD. Jadi whole fruit. Fruit lagi. Whole food. Makanan yang utuh ialah makanan yang masih ada DNA-nya. Makanan yang masih ada enzimnya. Makanan yang masih ada mineralnya. Makanan yang masih ada proteinnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak ada gizi pada sebuah makanan yang digoreng. Kenapa? Karena enzimnya sudah rusak. Mineralnya sudah rusak sebagian. Proteinnya sudah rusak sebagian. Bahkan proteinnya sudah terradikalisasi. Sudah teroksidasi proteinnya. Yang harusnya proteinnya bisa memperpanjang usia kita, sebaliknya, karena protein tersebut sudah teroksidasi, maka kemudian oksidan bebas itu, kemudian radikal bebas itu, kemudian justru yang memperpendek umur kita. Jadi, tidak ada gizi pada sebuah makanan yang digoreng. Jadi, kalau Anda melihat ada pilihan menu yang katanya sehat, terus ada pilihan di dalamnya yang digoreng, berarti menunya bullshit. Menunya apa? Bullshit. Omong kosong, oke? Dan di dalam sebuah makanan yang digoreng, itu ada satu kandungan lemak, lemak yang menyebalkan. Sekali lagi, kenapa saya sampaikan lemak yang menyebalkan? Karena sebetulnya lemak itu adalah kebutuhan tubuh kita. Ada orang yang bilang, dok, jangan makan makanan yang berlemak nanti sakit. Tergantung, Bu, Pak. Lemaknya yang lemak apa dulu? Hmm. Kalau lemak jenuh dan tak jenuh, itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita ialah lemak trans. Coba diulangi. Lemak jenuh dan tak jenuh adalah kebutuhan tubuh kita. Sedangkan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita adalah lemak trans. Lemak yang sudah berubah kadarnya, berubah bentuknya, itulah makanya namanya trans. Dan lemak trans ada di setiap gorengan, terutama yang digoreng menggunakan minyak kelapa sawit. Pakai minyak kelapa bisa nggak? Bisa juga membentuk lemak trans, tapi tidak sebanyak minyak kelapa sawit. Makanya kalau Anda belum bisa meninggalkan makanan gorengan, pilihannya dua. Digoreng menggunakan minyak kelapa yang biasa, kelapa yang coconut oil ya, atau digoreng menggunakan air fryer, tidak menggunakan minyak. Kayak sejenis apa ya, oven ya gitu ya, kalau air fryer ya. Tapi kalau air fryer katanya nggak menggunakan gelombang magnetik katanya. Nah, itulah eh, yang ngerti orang elektro ini ya, yang paham elektronik ya. Tapi yang saya bisa rekomendasikan, kalau Anda belum bisa meninggalkan makanan gorengan, opsinya ada dua. Digoreng menggunakan minyak kelapa, atau digoreng menggunakan air fryer. Nah, karena yang kita khawatirkan adalah kandungan lemak trans. Itu yang kemudian menyebabkan kita terkena serangan jantung, terkena penyakit diabetes, terkena penyakit stroke. Nah, jadi kembali lagi ke makanan utuh. Makanan utuh adalah yang masih lengkap enzimnya,
masih terdapat DNA-nya, masih terdapat mineral, protein, dan lemaknya. Kalau sudah digoreng ataupun dibakar dalam suhu yang tinggi, maka semua kandungannya tadi sudah rusak. Oke. Dok, tadi ada nyebut makanan yang mengandung DNA. Makanan yang mengandung DNA itu maksudnya gimana? Nah, jadi gini, ada ultra processed food, ada real food. Ultra processed food adalah segala makanan yang sudah mengalami proses. Ya, yang bisa kita temui di supermarket, minimarket gitu ya, atau di warung-warung. Jadi, warung juga bisa menyediakan makanan ultra processed food ya. Apakah itu santan, apakah itu gula, dan mie instan itu kan juga dijual di warung kan? Jadi warung juga ada menjual real food, yaitu apa? Sayuran segar, ubi, telur, kemudian apalagi gula aren. Nah, jadi teman-teman, kalau mau tahu makanan utuh yang mana, makanan utuh adalah yang tidak melewati proses yang panjang. Jadi misalnya Anda beli sayur bayam atau selada, beli timun, beli apa? Gambas, pulang ke rumah, sayurannya dicuci, kemudian disiangi sebentar, kemudian dijadikan sop, sudah cukup. Dan masak sopnya juga tidak usah terlalu lama. Tidak perlu dipanaskan berulang. Kenapa? Karena kita masih mengharapkan masih ada DNA dari sayurnya yang masih ada hidup. Jadi DNA dari tiap sel-sel yang ada di sayur itu yang kita harapkan. Kita adalah makhluk ber-DNA. Maka makanan kita adalah makanan yang juga masih mengandung DNA. Kalau Anda pilih kemudian makanan yang bertepung, makanan yang kemudian sudah digoreng, maka DNA-nya sudah mati, enzimnya sudah mati, enzimnya sudah rusak, proteinnya sudah berubah bentuknya. Gitu loh maksudnya, ya. Sebentar, ini dari tadi aktif juga rupanya kolom chat, cuman saya tutup tadi. Karena ini, takut nggak kebaca tulisannya. Oke, ya pokoknya teman-teman silakan tetap aktif, monggo di kolom chat selama tidak mengganggu kehusyukan ya. Tapi mohon maaf mungkin tidak semuanya bisa langsung saya tanggapi dulu nih, karena kita juga harus ngejar waktu ya. Nah, intinya teman-teman, kalau teman-teman mau merdeka dari penyakit, nah yang nomor satunya adalah prioritaskan makanan yang masih utuh. Jadi artinya secara singkat, pilih makanan yang masih segar. Dok, kalau mau makan daging, berarti nggak usah dimasak. Nggak gitu, hati-hati. Daging kalau kita makan secara mentah, hati-hati, takutnya ada cacing pita, takutnya ada jamur gitu ya. Tetap kalau daging boleh tetap dimasak. Cuman tuh gini teman-teman, segala bahan makanan tetap silahkan dimasak. Cuman prinsipnya tidak dimasak dengan suhu atau api dengan derajat suhu yang tinggi dan tidak dipanaskan berulang kali. Jadi kalau Anda beli sayur, masaknya itu cukup untuk satu kali makan saat itu atau untuk satu hari itu, besok kita pikirkan lagi. Nah gitu loh. Memang lebih praktis masak untuk langsung 3 hari. Boleh silakan. Yang penting sayurnya tidak dipanaskan lagi besok. Sudah cukup. Sayurnya cukup satu kali dipanaskan hari ini, besok sampai lusa kita tinggal ngabisin aja. Bisa nggak tuh kayak gitu? Kalau saya di rumah udah mengamalkan itu ya. Masak cukup untuk satu hari, besok kita masak lagi. Atau kalaupun kita rapel masak untuk 2 sampai 3 hari ya sudah. Besoknya nggak usah dipanasin lagi gitu loh. Oke, gitu ya. Rendang bagaimana dok? Rendang itu kan manasinnya juga waktunya lama, santannya kemudian dipanasin ya. Mungkin nanti ada kesempatan kita bisa membahas tentang santan lebih dalam. Santan itu kan ada dua. Santan yang alami dari kelapa asli,
atau yang bisa Anda beli di supermarket ya, praktis ya. Mana yang lebih baik, Dok? Ya tentu yang alami. Cuman ada prinsip dalam mengkonsumsi santan. Kalau Anda pengen santannya tidak menjadi penyakit, maka cara memasaknya adalah masak dulu makanannya. Jika sudah selesai dipanaskan menggunakan kompor, baru kemudian ditambah santan. Jadi intinya santan sebaiknya tidak dipanaskan melebihi 100 derajat Celcius supaya kandungan santannya tidak rusak. Karena di dalam santan itu tetap ada kolesterol yang kita butuhkan. Kemudian ada, nggak ada deh, nggak ada kolesterol karena dia kan nabati ya. Kolesterol itu hanya ada pada produk hewani, ya telur, daging gitu ya. Kemudian di dalam santan itu ada lemak jenuh dan tak jenuh. Itu yang juga kita butuhkan. Ya, cuman sayangnya kalau santannya ikut dipanasin, lemaknya berubah menjadi lemak trans. Ya, ibaratnya gini, tubuh kita ketika ketemu sama santan, tubuh kita tuh, wah, welcome, sini sini, jom jom, sini sini, kita kita butuh kamu gitu kan. Ternyata lemaknya berubah jadi lemak trans. Oh no no no, jangan ke sini, jangan ke sini. Nah gitu. Tubuh kita tuh kalau bisa ngomong mungkin gitu. Oh, saya kira kamu adalah lemak jenuh sama lemak tak jenuh gitu kan. Ternyata lemaknya sudah berubah jadi lemak trans. Nah, itulah nasib makanan-makanan kita kalau kemudian digoreng atau dipanaskan dalam suhu yang berlebihan. Kemudian yang E, ini kan udah M ya. Yang E apa? Energi tahan lama. Jadi artinya kalau teman-teman pilih makanan atau pilih minuman, pilihlah makanan dan minuman yang bisa memberikan energi tahan lama. Nah, pernyataannya adalah tidak ada energi tahan lama dari sebuah makanan dan minuman yang mengandung gula pasir. Bisa disimak, tidak ada energi yang tahan lama dari sebuah makanan dan minuman yang mengandung gula pasir. Karena gula pasir punya indeks glikemik yang cukup tinggi. Indeks glikemik adalah tingkat atau skala seberapa cepat gula tersebut meningkatkan gula darah kita. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat gula darah kita naik. Nah, jadi minum teh hangat menggunakan gula pasir memang nikmat dan rasanya seperti seolah-olah langsung seger. Tapi ketahuilah bahwa segernya itu hanyalah semu atau palsu. Dalam hitungan menit saja Anda sudah lemes lagi. Rasanya pengen minum teh manis lagi. Beda halnya kalau manisnya teh Anda itu menggunakan gula aren. Karena gula aren indeks glikemiknya rendah. Jadi tidak langsung cepat meningkatkan gula darah kita. Intinya, gula yang semakin cepat meningkatkan gula darah kita akan semakin cepat juga membuat kita lemes. Karena tubuh punya respon. Tubuh kita bisa merespon kalau gula darah mulai naik, maka tubuh kita memproduksi insulin untuk cepat-cepat nurunin. Karena bahaya kalau tubuh kita itu mengalami gula darah tinggi. Itu bahaya. Makanya tubuh kita langsung mengeluarkan respon yang memproduksi insulin supaya gula darahnya cepat turun lagi. Alhasil apa? Baru aja seger, udah lemes lagi. Nah, beda kalau pemanisnya Anda gunakan contoh gula aren. Dia tetap gula, tapi gulanya alami dan indeks glikemiknya rendah. Jadi minum teh manis menggunakan gula aren memang tidak sesegar ketika kita minum teh manis atau kopi menggunakan gula pasir. Cuma energi yang kita dapatkan lebih tahan lama karena gula aren adalah makanan utuh, sedangkan gula pasir tidak utuh lagi. Ya, katanya gula pasir tuh dari tebu, Dok. Iya, betul. Cuma kan sudah melewati proses yang panjang. DNA-nya sudah mati, mineralnya sudah rusak, dan semuanya sudah hilang. Tinggal gulanya saja. Jadi gula apa, Dok? Yang sehat.
Sebetulnya tidak ada gula yang menyehatkan. Tergantung kita pilih gula yang mana, ya. Kalau gula yang masih ada kandungan vitamin dan mineralnya, ya contoh gula aren, gula singkong, ya, madu. Nah, itu kan adalah pemanis yang berasal dari gula, tapi gulanya masih memberikan manfaat. Cuman gula apapun kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar juga tidak bagus. Bahkan madu sekalipun itu ada dosisnya. Dok, sensitif amat, ya kan? Dok, hati-hati, madu itu kan anjuran Rasul. Iya, tapi segala hal baik kalau dikonsumsi berlebihan juga nggak baik. Termasuk madu, termasuk susu kambing. Susu kambing itu di dalamnya ada kalium dan kalsium. Kalau kita konsumsi susu kambing kebanyakan setiap harinya, maka akan terjadi penumpukan kalium dan kalsium di dalam darah kita. Alhasil apa? Darah kita jadi kental, ginjal kita jadi capek. Makanya kalau saya pribadi minum susu kambing itu paling sepekannya 2 kali aja. Kalau saya, ya. Kenapa? Karena di dalam susu kambing itu tinggi kaliumnya dan kalsiumnya. Maka kalau saya habis minum susu kambing, saya tuh nggak pernah langsung tidur. Nah, makanya saya tidak menganjurkan Anda minum susu kambing malam hari. Karena kalau malam kan aktivitas kita rendah. Sedangkan di dalam susu kambing itu ada kalium dan kalsium serta magnesium. Tiga ium-ium tadi ya, contoh kalsium, kalium, Kang Reza ketawa tuh. Kalsium, kalium, magnesium, dicium. Oh, dicium sama suaminya ya. Kalium, kalsium, magnesium itu adalah tiga sahabat atau tiga apa zat yang kalau masuk ke dalam badan kita, konsekuensinya adalah kita harus beraktivitas. Karena kalsium baru akan diserap ke tulang dan otot kalau kita beraktivitas. Kalau kita bergerak. Kalium, dia bisa menurunkan natrium kalau jumlahnya ketinggian. Gara-gara natrium kita rendah, maka tubuh akan memberikan sinyal, ayo makan garam lagi. Panjang ya rentetannya ya. Kalau kita belajar kesehatan tuh ketika semakin menyadari, sebetulnya kita tuh semakin ngeri ngelihat kanan kiri. Tapi benefitnya adalah kita semakin terjaga, semakin hati-hati jadinya. Nah, jadi dampak kelebihan kalium, natriumnya dikurangi. Tubuh kita jadinya nyari natrium. Jadi pengen makan yang asin-asin rasanya. Tuh, dampak dari kelebihan kalium membuat kita kemudian pengen tiba-tiba muncul hasrat kok kayaknya pengen makan apa ya kalau yang asin ya. Contoh kentang goreng pakai garam misalnya. Enak ya? Atau apa lagi? Sosis. Teman-teman, hati-hati dengan frozen food atau yang jenisnya sosis, nugget, bakso curah, kentang goreng itu mengandung natrium yang tinggi. Spaghetti apalagi. Spaghetti itu bahkan kandungan natriumnya 1000 miligram. Wow, spaghetti. Jadi kalau Anda mau makan spaghetti silahkan. Cuman jaraknya kalau bisa 2 bulan sekali. Karena dia natriumnya tinggi banget. Hati-hati dengan makanan olahan seperti itu. Fast food tentunya itu kan karena kandungan natriumnya tinggi. Ya nggak? Jadi kalau ketika natrium tinggi masuk ke dalam badan kita, maka kaliumnya turun. Alhasil apa? Cepat capek, gampang pegel linu, gerak dikit lemes. Karena kenapa? Kita kekurangan kalium. Kok bisa dok kekurangan kalium? Karena natriumnya ketinggian. Jadi siapa yang ingat materi saya sebelum ini? Tubuh kita itu seperti jungkat-jungkit. Ketika ada satu yang naik, maka yang satu diturunkan. Ketika yang satunya naik, yang satu diturunkan. Natrium dan kalium kerjanya seperti jungkat-jungkit. Apalagi yang seperti jungkat-jungkit? Kalau yang masih ingat, omega 3 dan omega 6. Ketika omega 6 naik, maka omega 3 turun. Ketika omega 3 naik, maka omega 6-nya turun. Makanan yang mengandung omega 6 adalah gorengan. Dan omega 6 menjadi penyebab tersering darah kita menjadi kental. Dan penyebab paling sering membuat pembuluh darah kita
meradang atau penyempitan pembuluh darah, nomor satu adalah gula pasir, nomor duanya adalah omega 6. Omega 6 ada di dalam gorengan, juga ada di dalam minyak sayur. Jadi jangan mudah tergoda iklan, tergoda produk, ada produk yang ngeklaim tinggi omega 6. Wah, Anda beli produk itu sama dengan bunuh diri. Mungkin karena mikirnya, oh omega nih, bagus nih gitu kan. Omega yang bagus itu omega 3 teman-teman. Omega 3 itu ada di ikan, ada di minyak kelapa, minyak zaitun, madu. Nah, itu ada omega 3. Susu kambing itu juga ada omega 3-nya. Jadi, singkat cerita, kalau Anda masih doyan gorengan, maka sempetin makan ikan. Sempetin minum minyak zaitun, minyak kelapa, ya. Makan buah-buahan, supaya omega 6-nya dilawan sama omega 3. Supaya omega 6-nya tidak menyebabkan sumbatan pembuluh darah. Kenapa kok kayak gitu, Dok? Ya ingat tadi pernyataan saya. Ada dua jenis zat atau makanan yang paling sering membuat pembuluh darah kita sumbat atau membuat pembuluh darah kita itu sempit sehingga kita terkena penyakit jantung, penyakit stroke, darah tinggi. Dua makanan itu adalah yang pertama gula pasir, yang kedua adalah segala makanan yang mengandung omega 6. Tentu omega 6 yang tinggi. Oke? Ini huruf E, kemudian huruf R. Resiko penyakit berkurang. Nah, kalau teman-teman makan makanan yang justru mengandung resiko penyakit, yaitu belum merdeka namanya. Teman-teman masih dijajah oleh nafsu, masih dijajah oleh penyakit, dijajah oleh makanan yang tidak sehat. Ya, dengan teman-teman memilih makanan yang utuh, ya, whole food, kemudian makanan yang bisa memberikan energi tahan lama, ya, maka secara tidak langsung, teman-teman sudah memilih makanan yang rendah resiko penyakitnya, gitu loh. Jadi setiap makanan tetap punya resiko. Kenapa kok kayak gitu? Karena ingat prinsip tadi, segala yang baik pun kalau dikonsumsi berlebihan tetap tidak baik. Gitu ya. Jadi bukan berarti Anda merasa oke, em, sayur itu kan baik, lalu makannya berlebihan, nah itu juga tidak baik. Gitu ya. Oh, mohon maaf ini siapa yang nyoret-nyoret? Tolong dihapus atau dari saya bisa ngapusnya ya. Coba. Oh, nggak bisa. Dari teman-teman dia tolong hapusin. Oke, sudah. Makasih ya. Kemudian D. D itu detoksifikasi rutin. Nah, teman-teman, eh kalau makan jangan nyampah terus. Sempetin makan yang bisa bantu membuang sampah. Nah, nanti akan saya tampilkan di slide ini. Kan teman-teman kemarin sudah terkontaminasi gula dan gluten sampai dengan hari ini, dan mungkin nggak semuanya bisa meninggalkan gula dan gluten, maka paling tidak teman-teman mau mengkonsumsi makanan yang bisa bantu detoksifikasi rutin. Jadi, teman-teman dikatakan merdeka kalau mampu mengkonsumsi makanan yang bikin tubuh kita bisa detox. Nah, nanti saya spill apa saja ya. Loh, ini ada coretan lagi, tolong dihapus. Yang kedua ialah emosi yang stabil. Nah, jadi teman-teman, makanan yang sehat sekalipun, kalau Anda itu gampang marah, makanan yang sehat sekalipun kalau Anda makannya dengan syahwat atau makannya dengan nafsu yang berlebihan, tentu tidak akan baik juga. Nah, maka supaya kita merdeka dari penyakit, aturlah emosi secara stabil. Emosinya harus seimbang. Kalau stres, cepat-cepat ditangani. Kalau marah, cepat-cepat disembuhin, ya. Maafin diri sendiri, maafin orang lain, gitu loh maksudnya ya. Supaya emosi kita tuh selalu stabil. Kemudian yang huruf K, kuatkan pencernaan. Nah, jadi pilih makanan yang bisa menguatkan pencernaan.
makanan yang direbus, ya, dikukus. Nah, itu sebagai contoh makanan yang menguatkan pencernaan. Minum air putih hangat setiap pagi, setiap hari. Nih, contohnya saya minum air putih hangat, saya bekal, ya, minum air putih hangat supaya pencernaan kita kuat. Tidak sarapan terlalu pagi. Nah, itu juga sama cara untuk menguatkan pencernaan. Minum madu, makan ubi. Nah, itu semuanya cara untuk menguatkan pencernaan. Kalau Anda mau sehat, kunci utamanya ialah pencernaan. Kunci keduanya ialah emosional. Gitu. Kunci ketiganya ialah gerak. Nah, nanti saya tuangkan itu semua ke dalam buku ya, ke dalam e-book yang baru. Cara untuk sehat dimanapun, kapanpun, tiga. Yang pertama, pencernaan. Yang kedua, emosional. Yang ketiga ialah gerak. Plus bonus yang keempat adalah istirahat. Nah, tuh lengkap banget. Tiga plus satu. A ialah aktif sehari-hari. Nah, baru aja dibilang. Cara supaya sehat, salah satunya adalah aktif bergerak. Jangan mager. Kerjanya tiduran setiap hari. Dok, tapi kan istirahat juga salah satu cara hidup sehat. Iya, istirahat ada porsinya. Tidak setiap menit istirahat. Sempetin bergerak. Itu ya. Oke, ini ada dua perbandingannya gula rafinasi sama gluten. Tuh yang tadi saya sebut di awal, gula rafinasi, ya banyak macam namanya ya. Ada yang bilang gula pasir, gula kristal, gula olahan, gula putih. Nah, ketahuilah bahwa itu bukan gula alami. Yang kedua, memiliki indeks glikemik yang lumayan tinggi, biasanya di atas 50. Jadi pilih gula yang indeks glikemiknya di bawah 50, supaya nggak cepat jadi gula darah. Atau maksudnya gini, gula darah kita nggak cepat naik. Semakin tinggi indeks glikemik, maka semakin cepat gula darah kita naik. Nasi panas punya indeks glikemik sampai 70. Tapi kalau nasi dingin, indeks glikemiknya di bawah 50. Ajaib ya. Jadi kalau Anda makan, nasinya dikipas dulu, biarin dingin. Sampai nasinya udah dingin, baru makan. Kecuali Anda butuh energi cepat, silakan. Nasi yang masih panas, langsung dimakan, boleh saja. Cuman ketahuilah, semakin cepat mendapatkan energi, semakin cepat pula energi itu hilang. Nah, ini prinsip yang sama seperti kita analogikan ke urusan harta ya. Harta yang cepat didapat biasanya juga cepat hilangnya. Sebagai contoh apa? Korupsi, ya kan? Harta dari hasil korupsi cepat datangnya, cepat hilangnya. Apakah hilangnya disita oleh negara atau hilangnya karena gaya hidup sendiri? Wallahu alam bishawab. Tapi prinsipnya, sunatullahnya, sesuatu yang cepat datang maka cepat pergi. Ternyata energi juga gitu. Cepat jadi energi, cepat juga hilangnya. Yang ketiga, ketahuilah bahwa gula rafinasi mengandung bahan kimia, apakah itu pengawet, pewarna, dan lain sebagainya. Bersifat adiksi. Betul ya istilahnya ya? Adiksi apa adiktif? Kalau adiktif itu sifatnya ya, tapi kalau kata kerjanya nih adiksi ya, kalau nggak salah ya. Adiksi itu adalah ini rasa kecanduan, ketagihan, pengen terus minum manis, pengen makan yang manis-manis, ya kan? Wah, ini bayi saya bangun nih, nangis dia. Sekarang yang gluten, ya, ini gluten. Gluten itu terdiri dari gluten itu merupakan semua jenis makanan yang berasal dari gandum. Ada terigu, ada tepung gandum, ya, ada oat. Nah, intinya semua yang berasal dari gandum pasti punya gluten. Nah, terigu juga termasuk salah satu produk yang mengandung gluten dan perlu diketahui bahwa terigu bukan makanan yang utuh atau whole fruit. Fruit. Whole food, maaf. Terigu bukan whole food. Kenapa? Karena terigu berasal dari gandum yang sudah dibuang cangkangnya dan sudah dibuang benihnya. Jadi hanya menyisakan endospermnya saja.
menyisakan dagingnya saja yang kemudian ditumbuk, dihaluskan jadilah terigu. Yang kedua, mayoritas produk gluten merupakan ultra processed food, ya kan? Anda makan roti itu sudah ultra processed food. Minum susu juga bisa berpotensi mengandung gluten dan itu sudah ultra processed food. Susu kedelai, kok susu kedelai? Susu gandum itu kan ada ya. Nah, minyak gandum, cuka gandum itu kan juga mengandung gluten. Kemudian yang ketiga, produk gluten bisa saja mengandung zat kimia tambahan. Bisa saja ya, bisa mengandung, bisa saja enggak mengandung zat kimia tambahan. Tergantung siapa yang mengolahnya dan mengolahnya di mana. Kalau bikin sendiri tepungnya ya mungkin tidak mengandung kimia tambahan gitu. Nah, ini pernyataan teman-teman. Garis bawahi dan silakan kalau mau screenshot. Gula dan gluten sama-sama zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, garis bawahi. Tapi dipaksa menjadi jalan pintas bagi manusia untuk mendapatkan kenyang. Jadi pengen cepat kenyang ya sudah makan roti, pakai meses, pakai mentega. Rotinya dibakar atau dipanggang. Cepat kenyang dok. Udah, saya harus ngejar waktu. Cepat harus ke kantor. Ya memang, cepat kenyang, cepat juga laparnya. Dan tadi keburukan-keburukan gula dan gluten yang sudah saya tampilkan di slide sebelum ini juga perlu kita pikirkan. Nah, jadi tidak ada istilah makanan sehat selama di dalam makanan itu masih ada gula dan gluten. Karena gula dan gluten bukan zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ibaratnya Anda lagi istirahat di rumah, kemudian dipaksa ada tamu yang maksa ingin berkunjung ke rumah Anda di saat Anda ingin istirahat, gitu loh. Yang dimana tamunya ini adalah orang yang tidak kita sukai ya. Terus dia maksa mau main ke rumah. Nah, rasanya gimana tuh, gitu kan? Walaupun secara syariatnya kita tidak boleh menolak tamu ya, tentu dengan batasan yang jelas. Jadi ini ya, di garis bawah ya, kalau mau di screenshot, tuh lihat gambarnya. Orang secara tidak sadar lomba-lomba semuanya menuju ke batu nisan ya. Mereka tidak sadar. Semakin sering ketemu gula, ketemu gluten, maka semakin cepat dia bertemu dengan batu nisan. Paham ya? Kita klik lagi. Ini kok banyak checklist warna hijau ini di layar saya ya. Oke, ini bagaimana cara mereka merusak tubuh kita. Perhatikan baik-baik. Gula rafinasi menyebabkan peradangan di sepanjang pembuluh darah. Nah, tadi yang seperti saya bilang ya, dua makanan yang paling sering menyebabkan penyempitan pembuluh darah ialah gula dan yang kedua ialah segala makanan yang mengandung omega 6. Gula rafinasi sendiri juga merupakan penyebab peradangan atau inflamasi di pembuluh darah kita. Kemudian yang kedua, gula rafinasi menjadi salah satu penyebab meningkatnya kekentalan darah. Jadi darah kita tuh semakin mengental. Kalau kita semakin sering konsumsi gula olahan atau gula rafinasi, maka potensi darah kita semakin kental. Dan saya garis bawahi ini gula rafinasi ya. Karena jenis gula ada yang rafinasi, ada gula yang alami. Nah, kalau Anda memang belum bisa meninggalkan gula, ya sudah, pilih gula yang alami. Karena gula yang rafinasi mengandung keburukan-keburukan ini. Yang ketiga, menurunkan daya tahan tubuh. Jadi ini bisa Anda buktikan. Kalau Anda setiap hari konsumsi gula rafinasi, Anda itu akan gampang batuk pilek, gampang demam, gampang pegel linu, eh, mood naik turun ya, atau moodnya labil. Dan ketahuilah bahwa gula rafinasi itu punya efek ketagihan yang melebihi narkoba. Bahkan pada satu jurnal yang pernah saya baca, efek ketagihannya tuh bisa 8 kali lipat daripada narkoba. Makanya Anda yang sudah ikut materi pagi ini dan ikrar diri untuk tidak makan gula lagi, selamat mencoba dan selamat menghadapi tantangan. Tantangannya apa? Tantangan untuk pulih dari efek ketagihan.
merasa seperti bego sendiri, merasa moodnya naik turun, gampang capek. Nah, itu proses detoks alami. Tubuh Anda sedang nyari-nyari gula, tapi Anda tegas untuk tidak ketemu gula rafinasi lagi. Nanti efek ketagihannya akan pelan-pelan hilang. Yang tadinya rasa kok pengen ya manis-manis, nanti lama-lama hilang, gitu ya. Dan Anda yang sudah konsumsi gula bertahun-tahun selama ini, tentu juga membutuhkan waktu yang agak lama untuk sembuh dari ketagihan gula. Jadi nggak bisa Anda ikrar hari ini untuk berhenti gula pasir, kemudian besok sudah bisa berhenti, nggak bisa. Pasti butuh waktu yang agak lama. Maka saran saya, silakan Anda kurangi secara bertahap dan tentukan pemanis alami sebagai pengganti. Kalau saya pakainya stevia, itu pun saya hanya pakai ketika mau ngopi dan ngeteh. Selebihnya ya saya nggak butuh gula, nggak butuh pemanis. Karena ingat tadi, gula bukan kebutuhan. Tapi dok, tubuh kita kan perlu energi. Dari mana dong kalau bukan dari gula? Nah, ini persepsi yang salah. Seringnya kita tuh terjebak pada pola pikir hidup sehat yang kurang tepat. Karena ini hidup sehat yang kita ketahui sampai dengan hari ini merupakan pola hidup sehat yang hanya diturun-temurunkan dari mulut ke mulut, bukan berdasarkan literatur, bukan dari ahlinya. Jadi kita tuh hanya mengikuti apa yang sudah orang tua kita ajarkan. Kalau sakit minum teh manis. Ayo, siapa yang kayak gitu? Demam, minum teh manis pakai gula pasir. Nah, itu ya. Itu yang kurang tepat. Paham ya sampai sini ya? Jadi, eh, namanya juga ya hidup sehat pasti tentu ada tantangannya gitu. Nah, sekarang yang gluten apa? Ternyata teman-teman, gluten itu bisa mengakibatkan kebocoran pada lapisan usus. Sehingga kalau usus kita sudah bocor, yang harusnya dibuang jadinya diserap, yang harusnya diserap malah kebuang. Coba siapa yang bisa mengulangi kata-kata saya? Gluten mengakibatkan kebocoran pada usus. Yang harusnya dibuang malah keserap, yang harusnya diserap malah kebuang. Apa tuh contohnya yang harusnya diserap? Ya, protein, lemak, vitamin, malah kebuang. Yang keserap apa? Malah gulanya saja, lemak transnya saja, ya enggak? Eh, apa zat pengawetnya yang diserap gitu ya. Dok, kayaknya ribet ya kalau mau makan. Kita kan pengen dapat energi. Kalau kita nggak makan gula dan gluten, energi kita dari mana? Loh, yang bilang energi itu cuma datang dari gula, siapa? Enggak. Energi yang bagus itu datang dari protein dan lemak. Tapi karena kesibukan kita, jadi kita tuh lebih memilih energi yang datang dari karbohidrat dan energi yang datang dari gula. Karbohidrat apa contohnya? Ya, roti, ada nasi, ada ubi. Artinya teman-teman, teman-teman insya Allah masih bisa hidup tanpa karbohidrat. Karena sumber energi yang bagus itu berasal dari protein dan lemak. Dari daging, dari sayur, itu tetap bisa menghasilkan energi. Oke? Jadi gula dan gluten bukan kebutuhan kita. Jangan pernah mau tergoda oleh semboyan-semboyan hidup sehat yang hanya diwariskan turun-temurun dari mulut ke mulut tanpa didasari oleh literasi yang jelas dan tidak berasal dari ahlinya. Kemudian yang kedua ialah mensabotase. Ini tulisan yang baku gimana ya? Menyabotase atau mensabotase, monggo dikoreksi ya. Jadi intinya sistem imun kita tuh error. Jadi salah sasaran, salah tangkap. Ya ibaratnya polisi harusnya nangkap penjahat, dia malah nangkepin warga sipil. Nah gitu loh. Dan ini yang disebut autoimun. Maka teman-teman singkat cerita,
Gluten bikin kita terkena penyakit autoimun. Ya, dok, dari tadi dokter membahas tentang keburukan gluten. Bagaimana nasib orang-orang di Timur Tengah, di Eropa? Mereka hampir setiap hari makan gluten. Iya, mereka makan gluten karena memang itu sudah makanan mereka. Dan memang settingan perutnya memang untuk makan gluten. Makanya gandum tumbuhnya di sana, bukan tumbuh di Indonesia. Yang tumbuh di Indonesia apa? Padi, kelapa, apalagi ubi, jahe. Jadi perut kita memang sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala makan makanan yang ada di sekitar kita. Jadi gluten kurang cocok untuk orang-orang Asia Tenggara. Tapi gluten cocok buat orang-orang yang memang hidup di wilayah gandum. Nah, gitu loh. Oke. Yang ketiga apa? Mengakibatkan peradangan di berbagai lokasi tubuh. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau gula, peradangannya di pembuluh darah. Kalau gluten, peradangannya di seluruh tubuh. Ya, di sendi, di kulit, di kepala. Nah, jadi kebanyakan makan gluten, biasanya nanti sendi-sendinya sakit. Dok, kenapa ya lutut saya sakit? Dok, kenapa siku saya sakit? Nah, maka pertanyaan yang saya tanyakan ialah seberapa sering makan roti? Seberapa sering makan gorengan gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau screenshot. Kita lanjut ya. Nah, gula buatan ada yang nyata, ada yang tersembunyi. Yang nyata ini dia gambarnya. Ya, itu ya gula pasir. Gula yang di dapur kita itu adalah gula yang nyata. Tapi teman-teman, hidup tanpa gula bukan hanya menghindari benda ini saja. Melainkan kita juga harus hati-hati. Ada gula tersembunyi di dalam minuman yang dijual di kafe-kafe. Terus minuman yang bersoda itu juga gulanya tinggi banget. Di dalam kecap, sambal, snack atau keripik, mie instan, roti, susu olahan, nah itu semuanya mengandung gula yang berlebih. Tapi gulanya tersembunyi. Nah, ini sebagai tambahan khasanah ilmu teman-teman. Kalau mau hidup anti gula, perhatikan semua jenis makanan ini. Ada gula yang tampak, ada gula yang tersembunyi. Paham ya? Gluten juga sama. Nah, saya garis bawahi, gluten adalah protein alami di dalam biji gandum, barley atau rie. Jadi semua makanan yang berasal dari tiga jenis ini pasti mengandung gluten. Dan gluten ada yang nampak atau nyata dan ada gluten yang tersembunyi. Gluten yang tampak itu ya ini, tepung gandum, terigu. Nah, itu kan gluten yang tampak. Sedangkan yang tersembunyi ada di dalam sosis, kecap asin, di dalam cuka gandum, nugget, di dalam sambal ternyata juga bisa terdapat gluten. Jadi yang teman-teman hindari bukan cuman roti, tapi sosis, nugget, kecap asin, sambal itu semuanya bisa saja mengandung gluten. Silakan kalau ada yang mau screenshot. Ya sudah ya. Nah, ini dia cara detox secara alami melawan gula dan gluten yang sudah terlanjur masuk di badan kita. Yang pertama ialah dengan rutin mengkonsumsi sayur hijau. Saya tidak mengatakan dengan banyak mengkonsumsi sayur hijau, enggak gitu ya. Tapi rutin. Kalau rutin tuh artinya nggak banyak-banyak, tapi setiap hari ketemu sayur. Nah gitu. Yang kedua, sempetin makan makanan yang fermentasi. Tempe, eh, black garlic atau bawang tunggal, gitu kan. Nah itu kan fermentasi semua.
Dan ini bantu untuk memperbaiki usus. Oke? Yang ketiga, sempetin makan menggunakan cuka. Tapi bukan cuka dapur ya. Beda. Cuka dapur sama cuka apel, cuka aren, cuka kelapa, cuka anggur, jaya cuka kamu. Nah, silakan pilih, terutama yang halal pastinya ya. Yang keempat, minyak omega 3. Nah, tadi sempat saya singgung. Minyak omega 3 itu ada di minyak ikan, minyak kelapa, minyak zaitun, susu kambing, madu, itu semuanya mengandung omega 3. Kalau minyak sayur mengandung omega 6, hati-hati. Jadi cukup makan sayurnya saja, tidak berlebihan, karena di dalamnya ada omega 6. Oke? Kemudian, yang terakhir ialah alpukat. Ya, jadi sempetinlah sepekan sekali makan alpukat. Apakah alpukat kerok atau di jus, monggo aja. Lebih baik yang mana, Dok? Kalau saya sih alpukat kerok aja. Diminum pakai susu kambing. Oh, enak banget. Oke, kita ini silakan kalau ada yang mau screenshot. Ini Masya Allah ya masih bertahan 630-an sampai 650 tadi saya lihat. Masya Allah. Terima kasih berkenan belajar. Kita geser. Ya, ini dia. Teman-teman, hmm, saya paham. Gak semua di antara teman-teman bisa langsung menghentikan gula dan gluten. Yang kita sudah sama-sama belajar, gula dan gluten banyak banget keburukannya dan bisa menimbulkan banyak masalah di tubuh kita. Tapi perlu diketahui tadi ada 4 cara untuk hidup sehat. Ada 4 cara untuk kita bisa merdeka dari penyakit. Yang pertama, pastikan makanan kita adalah makanan yang sehat. Yang kedua, emosional. Itu yang penting. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Dan yang keempat ialah gerak. Jadi jangan banyak mager. Sempetin bergerak. Dan bergerak yang seperti apa, Dok? Nah, ini kita akan bahas di eksklusif kelas hari Sabtu dan Ahad mendatang tentang gerak kaki untuk bisa panjang umur. Listen to your feet. Dengarkan kakimu. Jadi bukan berarti kaki Anda kemudian diangkat ke telinga, bukan. Tapi dengan cara ikut belajar di webinar ini, kita pun akan paham, oh ternyata selama ini penyakit saya sudah dikabari oleh kaki. Tapi saya tidak paham bahwa kaki saya sudah memberitahu, memberi sinyal bahaya kepada saya. Nah, seperti apa saja sinyal berbahayanya dan bagaimana cara terapi dari kaki? Ayo ikut belajar bersama saya tanggal 30 dan 31 Agustus, hari Sabtu dan Ahad yang akan datang. Full, kita akan bahas semuanya ya, insya Allah. Pribadi yang merdeka, merdeka. Merdeka sejati adalah ketika kita bebas dari makanan yang melemahkan, sehingga tubuh tetap bugar, pikiran jernih, dan kita bisa menikmati umur panjang dengan kualitas hidup yang terbaik. Merdeka! Masih di Agustus, kita teriakkan semangat merdeka dimulai dari pribadi kita sendiri. Yang semoga harapannya semangat kemerdekaan hidup kita bisa menular ke banyak orang dan diizinkan oleh Allah terhitung pahala jariah. Jadilah contoh, bukan sibuk memberi contoh. Sibuk jadi contoh. Sibuk hidup sehat, nanti orang akan lihat dan ikut. Dan insya Allah mengalir pahala jariah kepada Bapak Ibu semuanya. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan keberkenanannya untuk ikut belajar bersama kami pagi hari ini. Dari jam berapa tadi? Jam 6 kurang 10 sampai jam berapa sekarang? Jam 7 pas. Alhamdulillah.
Yang baik-baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang baik datang dari diri saya pribadi. Untuk itu saya minta dimaafkan teman-teman. Saya hanya manusia biasa yang masih juga terus belajar. Saya juga minta maaf tidak banyak kolom chat yang bisa saya tanggapi ya ternyata ya teman-teman ya. Karena gini, materinya ini menurut saya urgent untuk bisa disampaikan dengan totalitas, dengan pembahasan yang full. Kalau saya kemudian interaksi dengan teman-teman di kolom chat, nanti malah pembahasannya ngalor ngidul. Nggak tuntas pembahasan tentang gula dan gluten. Nah, saya tuh pengen 650 orang yang tadi join, maka akan ada 650 orang yang kemudian sudah tidak makan gula dan gluten lagi setelah ini. Gitu loh maksudnya. Oke, saya kembalikan dan saya akhiri. Maaf, terbalik saya akhiri dan saya kembalikan kepada Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran. Jazakallah khair, Ustadz Dokter. Masya Allah pagi hari ini ya mengobati kerinduan banget nih. Kita belajar bersama Dokter Gustaf dan materinya. Aduh, ini dalam banget, daging banget, manis banget tanpa harus pakai gula. Dan memang kalau kita mau berhenti dari gula tuh, aduh, nggak aduh sih maksudnya effort banget ya. Makanya yuk sama-sama kita di Meaningful Ways ini, itulah kenapa kita berkomunitas bareng-bareng untuk saling mengingatkan. Salah satunya ikhtiar menjaga kesehatan. Bahkan tadi seperti Dokter Gustaf sampaikan, di kelas Sabtu Ahad ini kita bahas khusus kelas eksklusif bersama beliau untuk kita bisa mendengarkan kaki kita. Wah, judulnya kayak gitu ya. Listen to your feet. Udah yang pada daftar? Ada yang belum? Bagi yang belum daftar, silahkan daftar. Insya Allah di Sabtu dan Ahad subuh ini seperti biasa ya, jam setengah 6 sampai dengan jam 7 mungkin. Nah, kita akan sama-sama belajar bersama Dokter Gustaf. Spesial 2 hari. Silakan linknya sudah ada di kolom chat, langsung daftar aja dulu. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga, kerabat, orang terdekatnya ya, biar tergabung nanti di keluarga pesertanya. Tapi untuk keluarga besar MSP nggak perlu daftar-daftar lagi ya Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah akan mendapatkan akses kepada kelas-kelas eksklusif kita di setiap Sabtu Ahadnya gitu ya. Jadi bagi yang mau bergabung dengan keluarga MSP juga boleh banget gitu. Silahkan bergabung menjadi bagian pilar utama untuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat melalui Meaningful Ways. Dan ada satu berita baik lagi nih di akhir sesi kita hari ini. Untuk per hari ini kita lagi ada promo dari e-course-nya Dokter Gustaf sebetulnya. Nah, ini dia. Jadi e-course-nya Dokter Gustaf ini kan kemarin beberapa pekan lalu sudah kita launching ya, dan alhamdulillah sudah banyak yang merasakan manfaatnya juga, sudah ada beberapa yang testimoni juga, sudah ada yang ikut belajar melalui rekaman dari e-course-nya Totok Punggung. Dan di akhir bulan ini ada promo menarik tambahan gitu ya. Jadi e-course-nya tetap normal harganya di 349.000. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu mau menambah 50.000 aja, nah ini nanti akan ada satu merchandise khusus, tinggal dipilih aja, bisa Wih, keren gamis nih Kang. Bagus. atau Kemko. Cukup dengan nambah 50.000 aja. 50.000 aja. Karena Masya kalau Allah. beli ini harganya masih sekitar 200-250 ribu. Terkait ukuran dan lain-lain gitu ya. Nanti boleh terapi. Saya gara-gara baca di kolom chat. Boleh diskusi dengan Kak Hadijah gitu ya. Dengan kakak admin. Silahkan Oh, ditanyakan info lebih lengkapnya seperti apa. Yang pasti boleh dipilih itu. Cukup tambah 50.000. Bisa Kang, ikut. saya boleh nggak 50.000 aja dapat semua ini, Kang? Kan bisa. Karena kan dok. E-course-nya punya antum dok. Jadi masa antum beli punya antum sendiri. Siap. Ukurannya apa dok? Nanti kita minta alamatnya lah, aman Loh, lah. waduh, janganlah repot-repot, jangan, jangan, jangan. Aman aman dok. Banyak kita asik. Biar biar seragam kita. Siap, Ayo. nanti komunikasi sama ini, Kak Ya, Khadijah. Yang penting prioritaskan teman-teman dulu. ya, betul banget. Yuk, mangga Bapak Ibu sekalian, stoknya terbatas. Kita ya utamakan yang terlebih dahulu untuk check out gitu ya. Mangga silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa, boleh ke saya atau ke Kak Hadijah. Langsung aja ya. Termasuk tadi bagi yang ingin bergabung menjadi bagian dakwah di Meaningful Ways, bergabung menjadi anggota MSP gitu ya, untuk terus berikhtiar agar MW ini terus ada eksis setiap paginya, setiap harinya membagikan free webinar gratis ke semua umat masyarakat gitu ya. Yuk kita saling support nih. Sudah banyak yang bergabung di keluarga besar MSP. Insya Allah dibersamai juga langsung oleh Ustadz Indra dan juga Bunda Ambar selaku mentor dan pembina kami. Jadi insya Allah ada yang terus memberikan nasihat gitu ya. Dan tentu saja
Yang paling utama kita niatkan untuk itu tadi menebarkan ilmu yang bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah semakin sayang sama kita. Gitu dokter, untuk pagi hari ini mungkin infonya karena waktunya juga terbatas banget dok. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kita Oh tidak ya, ada oke. tanya jawab dulu ya. Mungkin bisa closing statement aja dok pagi hari ini silahkan. Ya, teman-teman, paling hanya mengulang pesan kebaikan di materi webinar tadi bahwa yang pertama perlu diingat adalah tidak ada gizi pada sebuah makanan yang digoreng. Kemudian yang kedua, gula dan gluten bukan kebutuhan tubuh kita. Jadi nggak perlu kita repot-repot, bahkan sampai mengeluarkan biaya yang besar untuk membeli makanan yang bergula dan bergluten. Yang katanya untuk hidup sehat, makan roti. Hidup sehat, minum susu olahan. Nah, itu salah semuanya. Dua pesan ini yang bisa teman-teman ingat selalu, pegang selalu, karena sesungguhnya hidup sehat itu bahkan murah, bahkan tanpa biaya sebetulnya. Cukup tidak makan gula, cukup tidak kebanyakan makan gluten, maka Anda pun insya Allah akan mendapatkan kesehatan. Tapi lebih lengkapnya lagi, kalau 4 cara dilakukan betul-betul, makanan yang sehat, emosional yang baik, kemudian istirahat yang cukup, dan gerak yang aktif. Nah, monggo, silakan diamalkan. Dan pesan saya terakhir, sibuklah untuk menjadi contoh, bukan sibuk memberi contoh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya bisa belajar. Nah, nanti ayo semoga ada waktu bisa diskusi, tanya jawab nanti di eksklusif kelas ya. Terima kasih Kang Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, dokter. Hatur nuhun sekali lagi. Terima kasih banyak. Iya betul, Bapak Ibu. Insya Allah kita ketemu di Sabtu Ahad nanti. Dan kalau Sabtu Ahad waktunya kita bisa lebih fleksibel ya. Insya Allah. Nah mudah-mudahan nanti ada sesi untuk tanya jawab juga. Barangkali ada yang belum terjawab dari materi kita hari ini. Mangga silahkan bergabung dulu, daftar dulu untuk kelas eksklusif kita di Sabtu Ahad ini. Itu mungkin untuk hari ini ya. Terima kasih banyak nih. Masih 485 yang hadir. Oh iya, satu lagi. Bagi yang menanyakan rekamannya, pastikan sudah tergabung dengan grup Meaningful Ways ya. Nanti rekamannya juga ada di sana. Atau bisa boleh main langsung ke YouTube-nya. Boleh cari aja Meaningful Ways. Instagram-nya juga ada. Boleh. Pokoknya di follow-follow aja untuk mendapatkan info-info terupdate tentang Meaningful Ways. Sekali lagi terima kasih banyak. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Besok hari Jumat ya. Karena kemarin Bunda Ambar sudah, mudah-mudahan insya Allah besok dibersamai oleh Dokter Yanti ya. Jadi silakan hadir dan menghadirkan kembali. Dan menutup hari ini sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Bersyukuran kita kepada Allah dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Berkah selalu Bapak Ibu, Ayah Bunda selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kirimkan dari Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih dokter. Jumpa wabarakatuh. lagi. sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Semangat. Dokter. Merdeka, merdeka, merdeka. 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 Jazakallah khairan semuanya ya. Terima kasih banyak keluarga Alhamdulillah. besarku. Hidup Oh iya sehat, Kak, Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi senang, wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Kang Reza.